Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak dan Ibu yang terhormat. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di acara SMM hari ini, yaitu Masterclass Layanan Unggulan Series 6 dengan tema Layanan Unggulan sebagai penopang rujukan kompetensi. Bermain kelereng di rumah Tatang, tidak lupa mengajak si Intan. Kami sampaikan selamat datang kepada Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Nahda Salimah, selaku MC pada acara hari ini. Selama 2 jam ke depan kita akan berdiskusi bersama. Dan sebelum ke agenda selanjutnya, diharapkan kepada Bapak dan Ibu untuk mengganti nama Zoom menjadi nama rumah sakit underscore nama peserta, agar dapat memudahkan proses dari pendataan. Setelah pemaparan nantinya, kita akan ada sesi diskusi, yang mana jika ada pertanyaan bisa mengajukan langsung melalui kolom chat atau fitur Zoom Raise Hand seperti biasa. Kemudian materi akan diberikan maksimal H+3 setelah acara ini ke nomor WhatsApp peserta yang terdaftar. Dan seperti biasanya, sebelum acara dimulai, kami sebagai tim SMM ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk mengisi link kuis refleksi yang berfungsi untuk mengetahui refleksi dari layanan unggulan seminar layanan unggulan rumah sakit Bapak dan Ibu sekalian. Saya persilakan kepada Mbak Utari untuk memimpin jalannya kuis refleksi kali ini. Baik, terima kasih Kak Nahda. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Tidak terasa ya, ternyata kita sudah berada di ujung rangkaian dari Masterclass Layanan Unggulan Rumah Sakit. Nah, tidak lengkap sepertinya kalau kita tidak mulai dengan Mentimeter seperti sudah ritual ya. Seperti yang disampaikan oleh Kak Nahda tadi, Mentimeter kali ini tujuannya untuk kilas balik apa yang sudah dipelajari Bapak dan Ibu sekalian, tidak seperti kuis, tapi apa sih dampak dari materi ini terhadap persiapan Bapak dan Ibu sekalian untuk mempersiapkan mempersiapkan layanan unggulan, baik itu baru membangun atau mengoperasikannya. Seperti biasa, linknya sudah bisa diakses melalui chat box. Di sini saya izin untuk share screen agar bisa langsung presenting. Oke, namanya kuis refleksi ya. Dan di sini lebih singkat dari yang sebelum-sebelumnya. Apabila Bapak dan Ibu sudah ada yang sudah nih login, bisa kirimkan tanda likes-nya. Sudah ada satu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan pertama ya, seperti biasa. Oh iya, sebentar. Maaf, maksudnya ada yang terlewat. Ya, saya dulu, mohon maaf. Oh ya. Oke, baik. Kembali. Nah, seperti biasa, mari kita absen dulu, Bapak dan Ibu sekalian, nama rumah sakitnya silahkan di-input ke dalam kolom jawabannya. Di sini kita ada sekitar 32 partisipan ya. Bagi Bapak yang Bu yang sudah login, bisa langsung ketik namanya. Sudah ada RSU Ramahadi. Selamat datang kepada perwakilan dari RSU Ramahadi. Untuk rumah sakit lainnya, sepertinya sudah mengetik ya, ditunggu Bapak dan Ibu sekalian. Sudah ada SPKU Muhammadiyah Wonosobo ya, sepertinya ya ini disingkat. Lalu ada Rumah Sakit Panti Rahayu, Rumah Sakit Dr. Haji Yusuf, SK Taraka, ada Rumah Sakit Mulia Hati juga. Oh, ada yang isi Magelang ini, mungkin rumah sakit dari mana? Boleh di input atau mungkin di-share juga di kolom chat. Oke, sembari Bapak dan Ibu mengisi, saya coba juga untuk absen ya. Mungkin ada Bapak dan Ibu yang masih mengetik. Apabila Bapak dan Ibu mengalami kesulitan untuk mengakses Mentimeternya, bisa langsung open mic saja, kabari kami apabila ada kesulitan, atau bisa juga lewat kolom chat sini. Masih 7 yang lain, apakah masih mengetik? Link dapat diakses melalui
kolom chat ya. Nah, di sini dari tujuannya ini ingin mencari tahu juga kira-kira dari persiapan-persiapan Bapak Ibu setelah mengikuti Mentimeter atau kegiatan-kegiatan sebelumnya, apakah Bapak Ibu makin tertarik untuk lebih mengoptimalkan lagi layanan unggulannya, atau mungkin ada keresahan-keresahan lainnya seperti itu. Nah, di sini kami ingin mencari tahu nih kondisi Bapak Ibu setelah mengikuti rangkaian kegiatan ini seperti apa. Terakhir masih 7, apakah ada lagi yang ingin bergabung? Kalau belum, coba saya absen ya di sini. Oke, dari Rumah Sakit Kim, apakah sudah bergabung atau sedang bergabung ke Mentimeternya? Di sini dari Rumah Sakit Kim ada Dr. Maktuhah Nurdeti. Belum, Mbak, sebentar. Oke, siap, ditunggu. Baik, selain itu kita cari lagi. Dari Rumah Sakit Mawadah Medika, apakah sudah, sepertinya ini ya, apakah sedang bergabung? Dari PTNMU? Belum ya, dari PTNMU. Boleh langsung akses linknya yang ada di kolom chat. Terima kasih. Di sini ada 12 ya. Baik, kita mungkin tunggu sampai 15 ya. Berarti 3 lagi. Atau jangan sampai ketinggalan Bapak dan Ibu sekalian. Oke, siapa lagi yang belum? Rumah Sakit TK2 Dr. Sujono Magelang, apakah sudah ada? Oh, ini jangan-jangan yang Magelang ini ya? Oh, ada. Tulisnya singkat ya. Baik, dari Rumah Sakit Salak Bogor? Apakah sudah gabung? Oh, sudah ada. Baik, terima kasih, Pak. Oke, 13. Baik, kalau begitu nanti bisa diisi dalam ini ya, Bapak dan Ibu sekalian, apabila masih ada kesulitan bisa menghubungi kami. Jadi kami di sini lanjut dulu saja dengan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Oke, sudah bertambah ya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sudah menuliskan namanya. Mari kita lanjut ke pertanyaan yang pertama. Setelah mengikuti serial seminar layanan unggulan, semakin yakinkah Anda untuk membangun atau mengoptimalkan layanan unggulan di rumah sakit? Ini untuk membangun mungkin bagi yang belum ada layanan unggulan, mengoptimalkan bagi yang sudah ada layanan unggulan. Tapi kesamaannya apakah semakin yakin setelah mengikuti kegiatan seminar ini? Sudah ada 5 di sini. Oh, semakin yakin ya, semakin terdorong untuk membangun atau mengoptimalkan layanan unggulan di rumah sakit. Oke, di sini apakah sedang ada yang menimbang-nimbang? Terus bertambah ya, dari 6 peserta, di sini terus bertambah. 100% ada di yakin. Apakah ada yang merasa biasa aja atau tidak ada yang berubah ya, dalam artian itu tidak semakin cemas, tidak semakin yakin, sama saja seperti sebelumnya. Kalau semakin cemas mungkin melihat ternyata requirement atau kebutuhan untuk membangun atau mengoptimalkan layanan unggulan ternyata banyak, jadi semakin ketar-ketir mungkin untuk persiapan tahun depan. Tapi dilihat dari angkanya, banyak yang semakin yakin ya di sini, berarti memberikan efek positif ya, mudah-mudahan kepada Bapak dan Ibu dalam mempersiapkan layanan unggulannya. Yang lain bagaimana nih? Apalagi ini lagi melihat memilah-milah jawabannya.
tadi terakhir itu ada di 14 responden ya yang mengisi. Mungkin dari 6 responden lainnya bagaimana? Apakah semakin yakin, tidak ada yang berubah, atau semakin cemas? Tadi dari 8 sudah bertambah jadi 9 ya, semakin yakin dengan persiapannya. Oke, yang lain bagaimana? Di sini apakah ada yang mengalami kesulitan? Nah, mungkin bagi Bapak dan Ibu yang yakin untuk membangun atau mengoptimalkan layanan unggulan di rumah sakit Bapak dan Ibu, boleh sharing nih di kolom chat juga apa sih yang membuat Bapak dan Ibu semakin yakin dan lebih positif menghadapi tahun 2023 ya, dan mungkin ini menjadi bahan bakar untuk Bapak dan Ibu membangun rumah sakitnya seperti itu. Boleh di-share juga di kolom chat kira-kira mungkin materi apa sih yang bikin Bapak dan Ibu tuh makin terinspirasi untuk membangun layanan unggulan tersebut. Oke, yang lain kemana? Bapak dan Ibu yang lain. Di sini apakah ada kesulitan dari segi mungkin internet atau kesulitan hambatan-hambatan lainnya? Mungkin di sini tidak ada tambahan ya. Kalau dilihat-lihat. Oke, kalau tidak ada tambahan, di sini saya lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Oke, sudah bertambah. Oke, 100% ya masih bertahan di yakin. Tandanya ini ya serialnya menginspirasi. Semoga dan juga nanti ada refleksi juga nih bersama gue sih dari materi yang di awal. Semoga bisa dikaitkan ya dari hasil Mentimeter yang saat ini. 10 peserta sudah mengisi dan tetap di ini 100% tetap ini ya konsisten di yakin ini. Oke, kalau tidak ada yang tambah lagi, di sini saya lanjut ke slide selanjutnya. Karena 100% sudah merasa yakin ya, asumsi dari pengisi sebelumnya, kira-kira prioritas apa saja yang akan Anda tuangkan pada rencana bisnis 2023 untuk mengoperasionalkan layanan unggulan? Jadi di sini ada A, dana, dari segi dana, B, dokter spesialis, C, perawat dan penunjang ahli, D, peralatan, E, sarana dan prasarana, F, menyusun sistem kerja, G, sistem informasi, H, program pemasaran dan penjualan. Nanti Bapak dan Ibu bisa mengisi sesuai prioritas yang ditetapkan. Di sini nilai 1 itu kalau di slide-nya ya, nilai 1 di situ menunjukkan bahwa komponen tersebut bukan suatu prioritas, jadi memiliki prioritas yang rendah. Kalau semakin tinggi, yaitu angka 5, menunjukkan prioritas yang tinggi. Dari ini semua, dari A sampai H, kira-kira mana yang menjadi prioritas Bapak dan Ibu untuk dikuatkan di rencana bisnis 2023? Wah, dari 1 di sini 4 semua ya, berarti, sudah bergerak 2. Mari kita lihat trennya ya. Oke, sistem informasi menjadi salah satu prioritas tertinggi ya. Ada 2 responden yang mengisi angka 5 sebagai prioritas tertinggi. Sebelumnya itu tadi saya lihat dokter spesialis. Kalau melihat diskusi-diskusi sebelumnya ya, merujuk diskusi-diskusi sebelumnya, salah satu tantangan rumah sakit dalam membangun layanan unggulan itu adalah shortage dari dokter spesialis, kelangkaan tenaga ahli. Tapi ternyata di sini yang ingin ditekankan ya untuk rencana bisnis 2023 itu adalah sistem informasi. Nah, ini menarik nih, berarti sistem informasi ini yang menjadi mungkin pengungkit ya dari layanan unggulan yang akan dibangun. Tapi meskipun begitu, di sini dokter spesialis tetap menjadi sebuah prioritas. Tapi dari angka yang naik, yang bertahan sistem informasi. Mungkin kita lihat komponen yang lain ya. Dari dana ada di 3,6, paling banyak di 4, dan ada 1 yang
sepertinya menentukan kalau dana itu prioritas rendah. Wah, menarik, ini mungkin boleh di-share juga di kolom chat. Dari segi dana, sumbernya dari apa sih Bapak dan Ibu? Sehingga bisa menentukan itu prioritas, bukan suatu prioritas yang tinggi ya. Lalu lanjut ke B ini, dokter spesialis dari trennya dia prioritasnya tidak ke atas ya. Dia tinggi, konsentrasinya tinggi. Untuk perawat dan penunjang ahli ada di 2,6, kalau dibandingkan dengan komponen-komponen yang lainnya, memiliki prioritas yang rendah ya dari hasil surveinya ini dibandingkan yang lain. Untuk peralatan 3,7 di sini. Dia ya nomor 3 lah ya peralatan ini. Tapi yang menariknya itu dari segi melihat juga melihat ke belakang materinya, peralatan ini juga jadi salah satu kendala untuk membangun atau mengoperasikan layanan unggulan. Tapi ternyata jika dibandingkan dengan komponen-komponen lainnya, dia masih di rata-rata lah ya, rata-rata prioritasnya. Selanjutnya, sarana dan prasarana. Ini kedua terendah ya dari aspek-aspek yang lain. Lalu untuk sistem kerja seperti SOP atau operasional prosedur juga dia ada di nilai rata-rata. Sistem informasi konsisten menjadi prioritas yang tertinggi dari aspek-aspek lainnya. Nah, yang mendekati itu dari aspek-aspek selanjutnya adalah program pemasaran dan penjualan. Betul sekali, Bapak dan Ibu sekalian, memang apabila layanannya sudah ada, cara menarik pasiennya tentunya harus disiapkan, yaitu dengan program pemasaran dan penjualan. Jadi, bagaimana pasiennya mau datang kalau mereka sendiri tidak tahu Bapak dan Ibu menyediakan layanan tersebut. Dan dari pertambahan responden, tipis ya bedanya antara sistem informasi dan program pemasaran penjualan. Jadi sistem informasi duluan, program pemasaran dan penjualan itu menjadi prioritas yang keduanya. Itu sisanya ya beda-beda tipis ya. Nah, sudah ada 11 responden ya yang mengisi. Kira-kira apakah ada lagi dari Bapak dan Ibu sekalian? Kalau di sini menarik sih setelah ini ya, kalau dilihat datanya dibandingkan yang sebelum-sebelumnya, karena salah satu challenge kalau Bapak dan Ibu masih ingat di word cloud-nya itu ketika ditanyakan apa yang menjadi hambatan, ada di area ini nih, dari B sampai E, kebanyakan ya, yang kekhawatirannya itu ada di B sama E, kekhawatiran dan tantangannya. Tapi setelah dijabarkan memang ternyata masih ada prioritas yang lain, yaitu yang sistem informasi. Baik, kalau begitu di sini mungkin final ya, saya bisa tetapkan konsisten dengan apa yang tadi sudah Bapak dan Ibu lihat, sistem informasi masih menjadi prioritas tertinggi untuk rencana bisnis dalam mempersiapkan layanan unggulan di tahun 2023. Lalu yang kedua itu adalah program pemasaran dan penjualan. Yang sama itu di sini ada dana dan dokter spesialis menjadi prioritas yang ya 3 ya kalau bisa dibilang. Lalu di tengah-tengah itu ada peralatan, sarana dan prasarana, dan sistem kerja. Yang paling terakhir itu ada di perawat dan penunjang ahli. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas insight-nya. Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kalau tadi kan seberapa yakinkah? Sekarang pertanyaannya seberapa siapkah Anda dalam membangun dan mengoptimalkan layanan unggulan secara mandiri? Jadi sudah yakin dan juga sudah tahu prioritasnya, eksekusinya bagaimana nih? Apakah Bapak dan Ibu mampu menjalaninya sendiri, mempersiapkan sendiri, atau butuh pendampingan ahli? Di sini sudah ada 4 responden mengisi, oh kami butuh pendamping ahli. Baik, boleh di-share juga nih di Bapak dan Ibu sekalian, kira-kira pendampingan apa sih atau mengapa Bapak dan Ibu membutuhkan pendamping ahli?
Oke, saya di sini sambil cek kolom chat ya. Oh, dari Ibu Dian Musfaina, slide materinya tidak terlihat. Apakah dari Bapak dan Ibu sekalian juga merasakan hal yang sama? Slide-nya apakah tidak terlihat? Kalau boleh mungkin Kalau dari Iya. sini terlihat, Tari. Oh, baik, kalau begitu. Mungkin boleh dari tim kalau apabila ada yang kesulitan mungkin boleh diasis dari Ibu Dian, dari Ibu yang ada di kolom chat katanya ada slide materinya tidak terlihat. Mungkin boleh dibantu ya dari tim agar bisa ikut berpartisipasi seperti itu. Makasih. Oke, sudah ada 10. Di sini 7 dari 10 itu menjawab membutuhkan pendamping ahli dalam membangun atau mengoptimalkan layanan unggulannya. Dari sisanya mampu menjalankannya sendiri. Yang lain bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah membutuhkan pendamping ahli juga atau mungkin masih bisa mencoba sendiri ya? Ya, bagaimana? Sudah bertambah ya dan yang mampu menjalankan sendiri semakin meningkat. Nah, yang bagi yang butuh pendamping ahli yang tadi disampaikan, nanti boleh di kolom chat atau ketika tanya jawab boleh dijabarkan kira-kira apa sih yang kebutuhan-kebutuhan untuk mempersiapkan layanan unggulan tersebut. Sudah 12 ya. Di sini apabila tidak ada yang tambah lagi, mungkin bisa saya simpulkan di sini dari 8 dari 12 mayoritas ya masih membutuhkan pendamping ahli untuk membangun atau mengoptimalkan layanan unggulan, lalu sisanya yaitu 4 dari 12 mampu menjalannya sendiri. Nah, ini yang untuk yang mampu boleh di-share juga nih kira-kira tips and triknya apa sih untuk selain tadi merasa yakin sudah menentukan prioritas, baik itu dari segi dokter spesialis atau sistem informasi, kira-kira tips apa sih supaya Bapak dan Ibu juga semakin yakin untuk mengoptimalkan atau membangun layanan unggulannya. Oke, satu slide lagi. Sudah tidak seperti sudah tidak ada lagi ya. Baik, kita lanjut. Nah, apakah rumah sakit Anda membutuhkan program sister hospital dalam membangun layanan unggulan? Oke, perlu ya, langsung 2 dari 2. Perlu membutuhkan program sister hospital. Ini kalau bahasa Indonesianya mungkin program pengampu ya. Jadi bisa belajar bersama peer-nya dari 6, merasa perlu dan membutuhkan program sister hospital. Angkanya terus bertambah dan tidak berubah ya komponennya, mayoritas atau 100% bahkan merasa perlu diadakannya program sister hospital. Baik, dari 4 lagi, terakhir kan 12 ya, mungkin adakah yang punya pandangan lain, merasa tidak perlu, atau bisa share juga di kolom chat, tapi sekarang sudah ada 9, konsisten ya, ada di A, 9 dari 9, merasa perlu adanya program sister hospital. Untuk responden yang lain nih, gimana? Oh, bertambah ada yang tidak perlu dengan program sister hospital ya. Di sini mungkin berkaitan dengan yang sebelumnya mampu menjalankannya secara mandiri. Kayak dari 11, ya 11 bertambah lagi, jadi 2 dari per 11 itu merasa melihat ya tidak ada kebutuhan untuk program sister hospital ya di sini. Ada lagi kah Bapak dan Ibu sekalian? Baik,
Mungkin sekiranya kalau tidak ada, apakah ada slide lagi? Atau mungkin tunggu sebentar ya. Oke, di 12 ya. Dan konsisten kayaknya mayoritas merasa sister hospital itu adalah program yang sangat dibutuhkan. Dua dari 12 itu melihat tidak perlu adanya program sister hospital. Oke, sekiranya apakah ada slide selanjutnya? Oke, sudah selesai. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian yang sudah berpartisipasi. Semoga dari refleksi ini semakin memberikan gambaran akan posisi Bapak dan Ibu untuk mempersiapkan layanan unggulan di tahun 2023. Nah, semoga untuk materi yang terakhir ini bisa memberikan inspirasi dan menguatkan keyakinan Bapak dan Ibu sekalian untuk mengoptimalkan atau bagi yang belum membangun layanan unggulan. Oke, kalau begitu terima kasih atas partisipasinya. Saya kembalikan lagi ke Kakak Nahda. Terima kasih. Ya, terima kasih Utari atas memandu kuis refleksinya. Adapun untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai Setia Mulia Medika, Bapak dan Ibu dapat mengakses website kami yaitu smmvaskes.co.id dan dapat memfollow Instagram kami dengan username Setia Mulia Medika. Langit petang tiada berawan, jalan sendiri ke hutan keramat. Selamat datang saya ucapkan kepada moderator dan narasumber yang terhormat. Selamat datang kepada Dr. Triofa Elsi Armita MKHK selaku moderator pada hari ini. Selamat datang juga saya ucapkan kepada Dr. Asih Eka Putri MPP MMM sebagai Direktur Utama PT Setia Mulia Medika yang hadir pada acara hari ini, dan saya ucapkan selamat datang kepada narasumber hari ini yaitu Dr. Lis Dina Liastuti. Terima kasih sudah menyampaikan hadir di tengah kami. Dan sebelum memulai acara, ada baiknya kita foto bersama terlebih dahulu untuk sesi dokumentasi. Diharapkan Bapak dan Ibu untuk menyalakan kamera video Zoom agar dapat terdokumentasi dengan baik. Ya, saya persilakan kepada tim SMM untuk memandu foto bersama. Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Silakan dibuka kameranya. Saya akan pandu untuk mengambil dokumentasi kegiatan siang hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada dua slide yang akan saya ambil. Silakan berikan senyuman terbaiknya. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Baik, satu kali lagi. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, saya kembalikan ke MC. Ya, terima kasih banyak Bapak dan Ibu telah memberikan kami senyum terbaiknya. Untuk ke acara utama, kita dengarkan sepatah dua kata dari SMM Menyapa dari Direktur Utama kami, yaitu Dr. Aseka Putri. Saya persilahkan sebagai penutup juga untuk final Masterclass layanan unggulan pada hari ini. Terima kasih, Nanda. Selamat sore, Bapak dan Ibu sekalian. Selamat sore juga kepada Dr. Lis yang sudah menyediakan waktu nih di tengah kesibukannya ya, Dok ya. Ya, Bapak dan Ibu, akhirnya kita sampai di tahap ke-6 ini dari serangkaian diskusi kita bersama-sama mengenai masterclass layanan unggulan rumah sakit. Tadi ada kabar bagus sekali ya bahwa Bapak dan Ibu semakin yakin untuk mengembangkan dan mengoptimalkan layanan unggulannya. Dan juga dari Mentimeter tadi kita lihat sistem informasi, marketing, dan penjualan ternyata yang menjadi fokus tertinggi ya yang perlu disiapkan. Artinya selama kita bersama-sama penting sekali menghubungkan antara layanan unggulan yang dibangun dengan nilai perusahaan atau dengan nilai bisnis rumah sakit yang kita bangun pula. Nah, itu ada korelasinya. Nah, kita kilas balik sedikit, apa sih yang Bapak dan Ibu rasakan dulu ya waktu kita baru pertama kali bertemu. Nah, di sini silakan ada
Nah, Bapak dan Ibu ternyata sudah membangun layanan unggulan yang belum itu ada sepertiga ya, 31% dari peserta yang hadir. Kita ada 97 rumah sakit ya yang hadir. Nah, ini 31% itu belum membuat. Nah, mudah-mudahan bisa terinspirasi selama mengikuti acara ini, selama kita setiap minggu bertemu, dan tadi terlihat semakin yakin ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian di sini juga terlihat yang menjadi pusat unggulan dan alat kompetisi itu baru 14%. Nah, selebihnya itu masih ada yang tertuang di dalam Renstra, ya sebesar 1/5 ya, 22%. Kemudian ada yang sudah dibangun rupanya, masih dalam pembangunan dan belum operasional. Lalu ada yang sudah operasional namun belum nendang ini kepada pendapatan rumah sakit. Jadi kondisinya seperti ini. Nah, mudah-mudahan dengan kita bersama-sama belajar bersama-sama dengan para praktisi yang telah lebih dahulu berhasil mengembangkan layanan unggulan, bisa mendapatkan inspirasi untuk Bapak dan Ibu bawa ke rapat manajemen ini nanti untuk menyiapkan rencana bisnis di tahun 2023. Termasuk tadi untuk mengembangkan sistem informasi, membangun tim sales ya, tim marketing dan salesnya, lalu membranding layanan unggulannya, dan tentu atribut-atribut lainnya seperti sarana, prasarana, dan juga dokter spesialis, dan tidak lupa juga dana. Nah, di acara kita terakhir ini kita akan mendengarkan paparan nih nanti ya dari Rumah Sakit Umum Pusat Nasional, rujukan tertinggi di Indonesia, RSUPN Cipto, Dr. Cipto Mangunkusumo, di rootnya langsung nih bersama kita. Apakah sister hospital itu bisa dijalankan? Kalau tadi Bapak dan Ibu menyatakan 80% ya ingin ada sister hospital. Nah, mari kita diskusikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan semakin menginspirasi dan semakin meyakinkan Bapak dan Ibu untuk mengoptimalkan dan membangun layanan unggulannya. Selamat berseminar, berdiskusi. Silakan Bapak dan Ibu aktif. Kolom chat bisa kita isi seperti tadi, ada hal-hal kalau misalnya tidak yakin atau membutuhkan, silahkan dituliskan di kolom chat, nanti kita angkat untuk diskusikan bersama. Terima kasih, selamat sore, semoga bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Ya, terima kasih banyak Dr. Hansi. Saya persilakan kepada Dr. Triova Alsiarmita MKKK selaku moderator pada hari ini untuk memimpin jalannya diskusi. Dr. Elsie adalah ahli K3 dan operasional rumah sakit pada tahun 2017 dan 2018. Dr. Elsie pernah menjabat sebagai Vice President Operasional PT Pertamina Bina Medica atau Pertamedica Jakarta, sebagai tim pengadaan barang dan jasa Rumah Sakit Pusat Pertamina, serta sebagai Sekretaris Tim Akreditasi Pertama Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta. Kepada Dr. Elsie, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Mbak Nada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita berada dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali akhirnya kita berjumpa lagi dalam Hospital Planner Seminar yang tidak terasa saat ini adalah yang seri terakhir, yaitu seri ke-6. Sudah 6 seri kita bersama, semoga ini akan lebih menambah lagi pengkayaan untuk Bapak Ibu, untuk rumah sakit Bapak Ibu, dan menjadikan betul-betul semangat ya untuk membentuk layanan unggulan untuk perkembangan bisnis selanjutnya. Baik, tidak berpanjang waktu, hari ini kita alhamdulillah SMM bisa menghadirkan seorang expert yang kita tidak diragukan lagi, apalagi beliau berasal dari saat ini dari Rumah Sakit Nasional, yaitu Dr. Dina Liastuti, yang akan nanti hadir dengan materinya layanan unggulan penopang rujukan kompetensi.
Baik, secara singkat saya akan menginformasikan siapa beliau, yaitu beliau adalah saat ini menjabat sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dengan latar belakangnya sebelumnya adalah beliau alumni FKUI, kemudian dilanjutkan dokter spesialis penyakit jantung dan pembuluh darah dari FKUI. Kemudian beliau juga mengambil MARS dari FKMUI, dan dalam riwayat pekerjaannya beliau sebelum menjabat sebagai Direktur Utama RSCM, beliau juga merupakan Direktur Medik Perawatan Rumah Sakit Kanker Darmais. Kemudian juga beliau pernah menjabat sebagai Direktur Penunjang dari Rumah Sakit Jantung Pembuluh Darah Harapan Kita, dan Direktur Umum dan SDM Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Baik, beliau juga terkenal aktif di organisasi dari ID, Perki, dan ARSPI, serta beliau juga merupakan seorang ketua dari ARVI dan ketua Kompartemen Diklat dan Litbang dari salah satu LIPA LAM KPRS. Dokter Liz, untuk tidak memperpanjang waktu karena dokter juga sedang sibuk saat ini dan sedang banyak ditunggu juga oleh rapat-rapat yang lain. Saya persilakan, waktu saya berikan, silakan untuk mengutarakan materinya, Dok. Silakan, Dokter Liz. Terima kasih Bu Elsie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara sekalian. Pertama-tama tentu terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, dan mohon maaf karena baru kali ini saya bisa memenuhi permintaan mengisi acara. Barangkali saya share screen sebentar ya Bu ya. Sebentar, maaf. Sudah terlihat ya Bu ya? Sebentar. Oke, baik. Saya mulai ya. Jadi awalnya pada saat saya dihubungi, saya bingung saya mesti ngomong apa. Saya ingin tahu sebetulnya ini ajang apa, karena saya juga baru mengenal, lalu dikatakan bicara mengenai anak, bicara mengenai ini, sehingga saya masih meraba-raba. Jadi apa maksud dan tujuannya. Tapi tadi setelah saya mengikuti acara yang khususnya dengan Menti, saya baru, oh maksudnya untuk seperti itu. Jadi kira-kira apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa memenuhi harapan ya. Dan saya bicara ini memang sebagai kapasitas saya sebagai seorang manajemen rumah sakit yang milik pemerintah. Jadi kalau nanti dianggap bahwa ini kalau pemerintah apakah sama dengan swasta, itu nanti bisa kita diskusikan lah ya. Tapi saya bicara hanya karena saya sebagai rumah sakit pemerintah saja, jadi apa yang saya tahu di situ. Nah, oleh karena itu tentu kita harus berusaha untuk menyambungkannya. Dengan judul yang diberikan, layanan unggulan pengampu rujukan berbasis kompetensi, saya ingin bercerita mengenai beberapa hal. Pertama, saya bicara mengenai masalah kesehatan di Indonesia yang rata-rata dari kita semua pasti sudah paham. Kemudian arah kebijakan pemerintah pusat, di mana Pak Menkes sudah mencanangkan transformasi 6 pilar, saya rasa juga teman-teman sekalian sudah tahu. Berikutnya adalah bagaimana Kemenkes berusaha untuk membuat terobosan-terobosan dalam menyelesaikan masalah di Indonesia tadi, ya. Jadi masalah akses layanan itu adalah sesuatu yang menjadi hal utama kalau kita ikuti apa yang disampaikan oleh Menkes kepada kami di rumah sakit vertikal. Jadi kalau Bapak Ibu tahu sudah paham bahwa kita ada 36 rumah sakit vertikal di seluruh Indonesia, maka kita harus bisa membuat jejaring ya, membuat bagaimana bersama rumah sakit lain, baik itu milik Pemda, milik swasta, milik ya apapun juga Kementerian Pertahanan dan sebagainya, untuk berkolaborasi sehingga akses yang dibutuhkan oleh masyarakat itu bisa tersebar, semuanya bisa menjangkau layanan yang dibutuhkannya. Oleh karena itu pertanyaannya adalah bagaimana dengan tantangan yang diberikan ini kepada Vaskes, fasilitas kesehatan seperti Bapak Ibu sekalian, atau termasuk saya juga, siap nggak untuk menerima hal ini sehingga semua ditingkatkan aksesnya, ditingkatkan kemampuan untuk menerima kebutuhan masyarakat tadi di tempat masing-masing dalam hal pelayanan oleh SDM-nya, nakesnya, kemudian fasilitasnya. Oleh karena itu,
mesti ditanyakan kembali pada vaskes-vaskes. Waktu saya di brief oleh SMM, saya tanya ini siapa ya yang pesertanya? Oh, rumah sakit. Jadi saya ingin bertanya, apakah rumah sakit itu memang juga mau ikut dalam jejaring yang akan diadakan di Indonesia, atau mau memang melakukan inovasi lain di luar pengampuan, ya nggak apa-apa gitu. Yang penting saya cuma mau menyampaikan ini loh yang disiapkan oleh pemerintah pusat, sehingga nanti bisa memilih, oh saya mau ikut yang sebagai jejaringnya, atau itu udah kebanyakan yang punya nih karena semuanya sudah dibuat jejaringnya oleh Menteri Kesehatan, saya mau yang lain gitu ya. Nah, jadi kemudian saya akan turunkan lagi pembahasannya bahwa salah satunya RCM. Nah, apa yang dilakukan oleh RCM saya akan sampaikan. Kemudian tadi saya lihat bahwa rata-rata menginginkan sister hospital, nanti kita sedikit bahas di situ ya. Baik, nah ini kita sudah tahu bahwa fokus Menteri Kesehatan saat ini khususnya adalah pada 9 penyakit katastrofik yang dianggap memang memberikan begitu banyak beban biaya penanganan. Jadi sudah terlanjur pada sakit. Padahal Bapak tadinya kepinginnya gimana caranya ada prevention, promotive prevention yang bagus supaya orang nggak keburu sakit gitu ya. Tapi kan itu perlu waktu. Jadi harus jalan bareng, harus jalan bersama antara bagaimana prevention dan promotion itu dijalankan untuk menurunkan resiko ke depan, tapi yang sudah ada diturunkanlah angka kematian dan kesakitannya. Dan ini adalah biaya sangat besar sekali. Yang mulai dari jantung, kanker, stroke, ginjal, kelainan darah, itu besar sekali, termasuk hati. Oleh karena itulah kita akan membahas nanti di sini bahwa Kementerian Kesehatan membuat upaya-upaya untuk menurunkan angka ini supaya beban pembiayaan negara itu berkurang. Dan tentu produktivitas masyarakat meningkat. Kita lihat ini ada 9 hal yang diupayakan untuk bisa ditangani di seluruh Indonesia oleh semua vaskes. Nah, jadi ini adalah satu upaya dengan membuat stratifikasi. Kalau semuanya bisa, tentu saja itu harus, tetapi sampai level mana? Karena tentu ada prioritas anggaran, prioritas pemberian pengisian tenaga kesehatan gitu ya, dan itu tentu berdasarkan data bahwa mana yang paling butuh untuk diberikan kemampuan sampai dengan paripurna, mana yang sampai utama dan sebagainya. Nah, ini adalah stratifikasi yang dibuat. Jadi kalau kita kenal ada rumah sakit kelas A, B, C, D, tapi dalam hal pengampuan itu kita melihatnya berdasarkan kita akan membuat rumah sakit dasar, kemampuan dasar, jadi kompetensi dasar, madya, utama sampai dengan paripurna. Nah, ini adalah jejaringnya. Jadi kalau kita sudah ada rumah sakit rujukan pusat, maka harus ada provinsi, ya. Kemudian ada lagi kabupaten kota dan sebagainya. Dan di sini bisa masuk rumah sakit swasta juga sebagai jejaring. Dan apa yang dilakukan adalah peningkatan kapasitas rumah sakit tersebut sebagai rujukan. Maka dari itu pengampuannya harus jalan dan tujuannya ini ujungnya, ya, menurunkan morbiditas, mortalitas dan komplikasi. Nah, untuk itu maka RSCM, ini khusus bicara RCM ya Bapak Ibu ya, kami mendapatkan tugas 4. Jadi layanan pengampuannya untuk diabetes mellitus beserta komplikasinya, uronefrologi, gastrohepatologi, dan juga KIA. Tetapi kami juga berbarengan dengan pengampu lain untuk menjalankan sebagai strata berikutnya, yaitu kami mengampu pula kanker, mengampu juga stroke, mengampu layanan jantung, dan layanan KIA. Edukasinya banyak. Nah, sekarang apa sih layanan diabetes mellitus? RSCM itu diminta sekarang bergandengan dengan sister hospital dengan Joslin Hospital di Amerika Serikat. Jadi kita ingin membuat satu layanan yang komprehensif ya. Ini saya teruskan saja. Nah, advance diabetes mellitus yang complicated itu akan ke kita, sehingga kita membuat satu layanan yang komprehensif di RSCM, kemudian kita akan membuatnya sampai dengan bagaimana penanggulangannya di populasi. Ya, jadi nanti sini ada rumah sakit tersier, vaskes sekunder, termasuk sini boleh private hospital, kemudian vaskes primer, termasuk private clinic, itu semua kita buatkan standar-standarnya dan kita bisa mengacu kepada standar-standar yang diberikan oleh Joslin Hospital dalam penanggulangan diabetes di Indonesia.
Oke, nah jadi seperti ini, apa saja yang harus dilakukan supaya kita bisa menjadi satu pelayanan diabetes mellitus di tempat kita. Kalau kita dasar, maka diharuskan kita memiliki layanan DM dasar, yaitu bisa untuk komplikasinya diabetes, yaitu melakukan hemodialisis, CAPD, dan menanggulangi kaki diabetes. Kira-kira seperti itu. Untuk diabetes level kedua tentu sudah ada komplikasi yang lain, jadi bisa ada intervensi kardiovaskular non-bedah. Kemudian bedah dan seterusnya ya, kita masih harus melakukan ini. Kita lihat nih, kalau yang dasar ini, kemudian di media bisa melakukan ini sampai dengan intervensi vaskular bedah, kalau utama ya ini dan ini seterusnya. Nah, untuk itu maka setelah kita lakukan penetapan stratifikasi, kemudian semua rumah sakit yang masuk dalam jejaring kami mengajukan kebutuhan alkes dan SDM terkait, kemudian kita melakukan regionalisasi dan seterusnya, kita bentukkan tim-timnya, gitu ya, sehingga nanti tim itulah yang akan dilatih atau diampu oleh rumah sakit pengampu atau RSCM dalam hal ini. Kita bantu pembuatan juknis pedoman, kemudian dan seterusnya ya. Ini kita dengan Jocelyn Diabetes Center. Nah, ini contohnya bahwa apa yang menjadi tugas dari RSCM untuk masalah diabetes mellitus. Dan bagaimana dengan nefro, jadi urologi dan nefrologi dalam penanggulangan ginjal. Ini juga problemnya besar sekali. Jadi jumlah pasien gagal ginjal itu besar sekali. Ini luar dari yang kemarin ya, yang ginjal akut yang karena intoksikasi. Tetapi selama ini tanpa ada intoksikasi pun memang masalah ginjal sudah menjadi persoalan besar di Indonesia. Jadi sebetulnya pilar yang kita ingin lakukan dalam uronefrologi adalah penanggulangan penyakit gagal ginjal kronik, bisa melakukan layanan pengganti ginjal terintegrasi, kemudian juga untuk anak-anak, untuk pelayanan ginjal anak-anak yang bawaan ginjal dan saluran kemih, kemudian pelayanan untuk prostat dan uro-onkologi, karena onkologi dari ini juga cukup besar. Sama seperti diabetes, ada dasar, madya, utama, dan paripurna. Dan ini ada kriteria-kriterianya bahwa dasar harus bisa menyelenggarakan apa saja. Jadi kalau teman-teman sekali ingin mengembangkan ini, kalau mau masuk ke dasar harus bisa melakukan ini, begitu ya. Lalu apa saja sih standar minimalnya? Harus punya SCM seperti apa, gitu ya. Kemudian alatnya juga nanti sudah ada itu ketentuannya. Cuman saya lupa apakah di sini kita sudah saya masukkan juga alat-alat. Cuman kira-kira seperti itu. Jadi di media juga jelas apa yang harus dilakukan di strata ini, bahwa apa yang ada di dasar plus bisa menyelenggarakan ini semuanya. Kemudian utama yang madya ditambah dengan ini semuanya, juga tentu dokternya juga harus lengkap seperti ini, sehingga kalau belum ada harus dikirim ke RSCM atau rumah sakit pendidikan lainnya untuk melakukan fellowship, dan itu menjadi prioritas. Jadi kalau sekarang rumah sakit itu mengirim dengan mengatakan akan menjadi layanan kriteria mana, maka fellowship untuk uronefro, diabetes, kemudian apa tadi yang saya sebutkan tadi termasuk kanker, dan itu adalah suatu prioritas dibandingkan dengan spesialis yang lain. Jadi kuotanya dinaikkan, jadi lebih banyak yang bisa kita terima. Ini adalah yang paripurna, jadi strata utama ditambah dengan layanan seperti ini. Nah ini ya seperti tadi diabetes kita sudah melakukan hal ini semuanya. Nah, ini adalah sertifikasi tadi ya. Jadi kalau yang dasar bisa hemodialisis, bisa ESWL, operasi minal invasif batu saluran kemih, bisa TURP, bisa screening keganasan, screening loh ya, bukan menangani ya. Kemudian diagnosis penyakit kongenital, screening calon transplantasi. Kenapa? Karena nanti di paripurna akan ada transplantasi ginjal. Nah, transplantasi ginjal ini maaf mulai dari sini. Kalau nggak salah semua ya. Oh bukan, mulai di sini. Oleh karena itu tentu sebelum transplantasi harus sudah ada screeningnya dari awal. Kalaupun selesai mereka akan dikembalikan lagi ke transplantasi mulai di utama. Jadi bisa menangani pada saat pasien dikembalikan rujuk balik begitu. Ini adalah regionalisasi layanan uronefrologi. Ya, nah sekarang bagaimana dengan gastrohepatologi? Sama seperti diabetes maupun uronefro, maka gastrohepatologi juga dianggap sebagai penyakit yang harus ditangani di seluruh Indonesia. Kita paham bahwa jumlah spesialis atau subspesialis dari gastrohepato ini belum banyak. Oleh karena itu ini tidak terlalu
dituntut cepat, tetapi kita sambil menunggu kesiapan para spesialis itu bisa dihasilkan oleh Indonesia. Walaupun jumlah spesialis penyakit dalam cukup banyak, tetapi yang untuk subspesialis ini kiranya perlu ditambah dengan kita membuka subspesialisasi dan juga fellowship. Bapak Ibu sekalian, selain dokter tentu yang kita harus menerima adalah bagaimana meningkatkan kemampuan para perawat dan nakes lainnya untuk mengejar supaya bisa mendampingi para dokter dalam penanggulangan penyakit-penyakit ini. Nah, ini ada gambaran. Jadi sekarang ini kenapa sih kita bisa sampai harus transplantasi hati? Jadi penyakit hepatobiliar anak dan remaja ini banyak sekali. Di RSCM waiting list-nya luar biasa dan kita melihat bahwa kita harus melakukan ini meskipun tentu kita paham bahwa biayanya sangat besar dan BPJS tidak menutup seluruh kebutuhan biaya kami sehingga memang RSCM itu selalu nombok 600 juta per pasien. Kita carikan dari layanan swasta kami untuk menutup kerugian di sini. Tetapi kalau tidak dilakukan oleh RSCM maka di Indonesia tidak ada lagi yang melakukannya dan pasien itu akan meninggal atau harus dikirim ke luar negeri, paling dekat adalah Singapura. Nah, tata laksana penyakit hati sebetulnya yang paling definitif adalah transplantasi hati. Jadi bayangkan seorang bayi-bayi yang lahir dari orang tua muda ya, keluarga muda, orang tuanya belum settled gitu, jadi masih masalah keuangan masih belum mantap, tapi mereka life saving untuk ini dan makanya kita harus sebarkan kemampuan di beberapa rumah sakit supaya tidak hanya menunggu bisa ditangani di RSCM. Nah, ini adalah layanan seperti yang saya sampaikan tadi, semuanya sudah dilakukan pemetaan apa yang harus dilakukan dan bisa dilakukan di dasar, kemudian madya, utama, dan paripurna. Ya, monggo Bapak Ibu sekalian nanti ingin seandainya berpartisipasi dalam layanan jejaring ini dengan kami di Kementerian Kesehatan tentu bisa memilihnya sehingga bisa memfokuskan diri mau melakukan penguatan di mana SDM siapa yang mesti dikuatkan. Ya, saya cepat saja. Jadi ini gastrohepato. Nah, ini. Nah, kembali lagi bahwa kalau di gastrohepato harus bisa melakukan ini. Jadi siapa yang mau menjadi dasar ya, kuatkan di sini. Bagaimana bisa membuat rumah sakitnya bisa mendiagnosis dasar. Tentu bukannya SDM-nya, alatnya perlu disiapkan. Jadi nggak separuh-separuh gitu. Kalau memang mau dasar gastrohepato dalam menjadi jejaring kami, nanti kita kuatkan di sini. Punya USG, punya endoskopi dasar, bisa laparoskopi, bisa reseksi tumor hati dewasa. Gitu. Dan ini akan dikuatkan oleh kami. Nah, sekarang bagaimana dengan KIA? Ini jadi empat-empatnya adalah tugas dari RSCM. Masalahnya masih persisten ya, kematian ibu dan anak. Kita juga masalah stunting ini menjadi hal yang belum selesai juga, sehingga secara nasional ini masuk dalam Proknas, peningkatan kesehatan ibu dan bayi, dan penurunan prevalensi stunting dan wasting. Wasting itu adalah kurus menurut tinggi badannya ya. Nah, oleh karena itu sekarang kembali lagi kepada rumah sakit. Sekarang rumah sakit dalam program itu mesti apa sih sebenarnya? Kalau kita memang mau sustain, maka kita harus mempunyai satu program yang jelas, kemudian menetapkan PIC-nya siapa yang akan melakukan itu. Contoh ini adalah kalau kita tadi anak, maka di tempat kami saya menugaskan Direktorat Medik membentuk bagaimana ini bisa ada pengorganisasiannya di unit pelayanan terpadu Kiara, gitu adalah PKIA Kiara itu untuk ibu dan anak ya. Kemudian ada KSM-nya, Departemen Mediknya, ilmu kesehatan anaknya. Kemudian apalagi bisa kita pilih, dari instalasi gizi. Kenapa? Karena kalau di kami mengembangkan yang namanya TPN, ya Total Parenteral Nutrition. Nah, ini sehingga kami kemudian menyusun strateginya, kita perlu melakukan apa saja sehingga akhirnya akan kelihatan bahwa kita juga selain itu kita memerlukan biaya apa dan untuk apa saja. Jadi kita menyelaraskan itu nanti dengan apa yang harus masuk ke dalam RBA. Nah, ini adalah kebijakannya bahwa kalau kita melakukan itu artinya kita masukkan dia ke Renstra sebagai bahwa RSCM ikut dalam Proknas, kita membuat PPK-nya. Jadi kalau kita mau melakukan penanggulangan stunting ini sebagai apa sih? Kan kita menerima rujukan. Kita tidak turun ke lapangan sebagai untuk bagaimana mencegah stunting, tapi kalau sudah terlanjur dan dikirim untuk perbaikan atau untuk menanggulanginya, maka kita harus punya PPK-nya.
Lalu siapa yang akan melakukan? Kita sudah tunjuk, lalu kita SK-kan siapa saja yang akan menangani ini, kemudian siapa yang memimpin tim medis tersebut, karena kami memang mengembangkan untuk layanannya terpadu. Nah, jadi saya sampaikan tadi bahwa kami ada rujukan, jadi tidak mencari ya. Jadi kalau ada kasus baru dikirim kami, maka kami membuat poli khusus. Kemudian kita juga rujukan gizinya seperti apa. Kemudian supaya kita bisa kemudian setelah dikembalikan mendampingi rumah sakit atau vaskes FKTP di bawah kita untuk terus bisa mengawasi kasus yang telah kita kembalikan dan juga bisa membantu layanan edukasi masyarakat. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, yang saya banggakan, ini sharing saja. Saya tidak bermaksud untuk mengajari, hanya sharing saja. Kalau kita mau mengembangkan suatu layanan, maka yang kita harus pikirkan apakah sekarang yang sudah ada nih di dalam rumah sakit kita perlu refocusing nggak layanannya? Apakah kita mau semuanya dijalankan atau ada sesuatu yang kita mau refocusing supaya kita lebih punya sesuatu yang efektif gitu ya untuk jalannya rumah sakit kita. Atau kita mau tetapkan layanan dengan unggulan tertentu, jalan semuanya tapi kita ada yang kita unggulkan gitu. Atau kita bikin baru deh gitu ya, layanan baru. Apakah dengan layanan baru ini kita akan mengurangi beban, karena ini bagus sekali sehingga akan membantu sesuatu program atau layanan yang merugi atau negatif begitu. Dan memberikan nilai tambah nggak pada institusi bahwa wah rumah sakit itu bisa ya melakukan ini gitu, hebat ya. Jadi ada intangible value yang akan muncul dari rumah sakit yang Bapak Ibu miliki. Kalau kita sudah melakukan itu, kita harus memikirkan kita mau ada di sini nggak nih? Ada gastrohepatouronefro ibu anak atau kanker ginjal, kanker jantung dan stroke misalnya. Kalau iya, ya udah mulai menghubungi rumah sakit pengampu untuk mungkin apakah bisa melakukan kolaborasi dan sebagainya. Lalu apakah sudah punya yang kuat? Kita bisa gini, oh saya mau gastro, kita nggak punya penyakit alami yang bagus gitu ya. Oh saya mau ini deh uronefro, katanya nggak, penyakit dalamnya nggak cukup untuk bisa disekolahkan satu ke uro. Jadi harus lihat dulu tim kita sudah kuat apa belum, karena ini adalah kunci utama. Kalau kita tidak punya tim kuat, maka kita akan terengah-engah, kita mencari, merekrut, dan sebagainya. Tapi kalau sudah ada, ini menjadi suatu kekuatan bagi kita untuk mengembangkan hal ini. Jadi pada waktu awal Pak Menkes itu mengumumkan bahwa akan menguatkan Rumah Sakit Jantung Harapan kita untuk jantung, Darmais untuk kanker, PON untuk otak. Beliau mengatakan RSCM untuk diabetes. Terus saya bilang pada beliau, Pak, kalau diabetes itu hanya satu divisi. Divisi itu di bawah departemen ya. Jadi departemen penyakit dalam itu punya 11 divisi. Hanya satu divisi dari 167 divisi di RSCM. Jadi itu sangat kecil. Sayang sekali tidak menggunakan potensi yang ada di RSCM. Tim saya kuat di gastrohepato, uronefro, dan sebagainya. Saya sebutkan, sehingga dengan demikian maka banyak program yang masih bisa dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Akhirnya beliau setuju untuk menambahkan gastrohepato dan uronefro tersebut. Karena tim transplantasi kita bagus sekali. Nah, kemudian kita juga harus berpikir ya bahwa kita mau masuk di mana ini? Kalau misalnya Bapak Ibu bilang, oke saya mau ikut deh, saya mau mengembangkan ibu anak begitu ya. Mau yang seperti yang mana levelnya gitu? Mau seperti yang dasar saja kah atau dimanja utama paripurna? Karena nanti bisa dibantu kalau mau paripurna sampai level ini loh gitu. Ya, terus kemudian punya tim kuat tadi, yaitu bukan hanya dokter ya, tim medisnya bagaimana, tim penunjangnya gimana, sarprasnya sudah punya apa belum, anggarannya ada apa enggak, dan dukungan lainnya. Termasuk ini dukungan dari owner barangkali ya. Ownernya setuju nggak sih kalau kita mengembangkan itu gitu ya. Terus dukungan dari juga stakeholders yang lainnya. Dan bagaimana, apakah ini akan bisa bertahan dalam jangka waktu yang panjang atau tidak. Karena kalau kita sudah keluarkan semua resources tapi tidak bisa sustainable, maka itu akan menjadi sangat wasting. Kemudian kembali lagi, kalau kita memang mau masuk dalam sistem rujukan ini, bisa menjadi feeder,
tapi juga sebagai tempat rujuk balik. Jadi akhirnya rumah sakit besar yang seperti di Paripurna atau di Utama akan mengembalikan lagi kepada Bapak Ibu sekalian, sehingga kolaborasi ini akan menjalan dengan sangat bagus ya. Jadi ini makanya semua yang menjadi jejaring atau sister hospital akan dilakukan pembinaan. Ini salah satu contoh pada saat kemarin kita gagal ginjal akut. Saya bilang daripada repot membuka ICU baru, PICU baru, bednya silakan kirim ke RSCM. Kita punya 30 bed untuk PICU itu, tetapi bagaimana dengan perawat? Karena perawatnya kalau misalnya mau dikirim ke kita sekalian latih mereka untuk menjadi bisa menangani pasien ginjal di PICU dan bisa melayani hemodialisis anak. Jadi kita bisa melakukan kolaborasi seperti itu. Nah, ini tim medis dan penunjang serta sistem ini akan tentu memerlukan pengorganisasian ya, kemudian juga perlu SDM dan juga perlu penganggaran. Apa yang harus dilakukan ini contohnya bahwa RSCM ini mendukung perubahan. Jadi kita bisa menguatkan dalam arti organisasi itu dengan penguatan struktur organisasi, selaraskan organisasi, proses bisnisnya seperti apa, maturitas, kemudian SDM. SDM ini penting sekali. Bagaimana cara menguatkan SDM dalam tim yang akan dikembangkan nanti. Kita harus cari talent-talent di rumah sakit ya, kompetensinya ditingkatkan, kualifikasinya, termasuk personalitinya ya, potensi, dan kemudian kinerja juga harus bagus, budaya juga bagus, serta kita bagaimana penganggaran. Dan dalam hal ini untuk menjadi jejaring tentunya akan masuk dalam penyiapan alat-alatnya. Sekarang ini contohnya dibagikan beberapa alat seperti USG, CAT lab dan sebagainya untuk semua yang menjadi jejaring dari rumah sakit vertikal. Gitu. Kemudian juga siapkan juga kinerja keuangan yang bagus sehingga apa yang dilakukan akan memberikan kinerja keuangan yang baik. Nah, ini contoh bagaimana RCM mendukung transformasi SDM yang di rumah sakit jejaring ya. Untuk menyiapkan SDM andal, kita menyiapkan sertifikasi internasional, memberikan perhitungan rasio SDM dengan pelayanan dan pengampuan terhadap nakes daerah. Seperti saya ini kemarin waktu diminta itu saya sedang di Lombok, itu sedang membina rumah sakit di Mataram gitu, untuk bagaimana nakes mereka bisa melayani di nicu-nicunya dengan baik. Kemudian kompetensinya yang kita juga komunikasikan bukan hanya profesional tapi manajerial serta interpersonal. Nah, ini contoh transformasi sistem yang kita juga sama-sama dengan rumah sakit lain bagaimana membantu untuk bisa share begitu ya tentang transformasi online ini. Jadi mudah-mudahan kalau ada yang sempat ke RSCM bisa melihat perubahan yang ada di RSCM, the new RSCM sekarang khususnya di Kencana ya. Dan mari teman-teman sama-sama moving towards the future di tempat masing-masing. Jadi tidak hanya RSCM, nanti saya percaya bahwa kita semua akan maju bersama-sama. Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Dr. Liz. Wah, bagus sekali ya. Jadi betul-betul ini komprehensif untuk yang sebelum-sebelumnya nih Dok. Jadi makin kuat rumah sakit sekitar kita, terutama yang hadir di sini untuk lebih menginikan lagi untuk membentuk layanan unggulan. Baik, kita coba lihat pertanyaannya Dok ya. Mudah-mudahan udah bisa. Sudah ada yang bertanya. Kalau gitu saat ini RSCM itu betul-betul fokusnya ke 5 ini ya Dok ya saat ini ya Dok untuk pengampu rujukannya. Kalau pengampuan ke semua Bu, ini kan yang RSCM sebagai yang utama ya, maksudnya sebagai yang paripurnanya. Tetapi kami juga mengampu onkologi bersama-sama Darmais, jantung bersama-sama Harapan Kita, dan stroke bersama-sama dengan PON. Oke. Nah, apakah kalau RSCM sekarang misalnya menerima dari daerah gitu, dari teman-teman kita kebetulan memang betul-betul tersebar ya Dok, saat ini bisa dari Pulau Jawa juga banyak sampai di Sulawesi juga, insya Allah mudah-mudahan beliau-beliau mereka juga hadir di sini itu mengikuti rujukannya mengikuti jenjang yang
jenjang yang harus ke rumah sakit provinsi dulu. Misalnya kalau mereka berada di kabupaten harus tetap mengikuti jenjang provinsi, provinsi baru ke nasional, atau kalau misalnya di provinsi memang tidak tersedia juga ininya layanannya atau spesialisasinya, mereka apakah bisa langsung ke RSCM atau harus melalui tingkat provinsi, Dok? Jadi beda Bu ya, ini bukan rujukan seperti kalau rujukan BPJS gitu. Jadi Oke. bukan seperti itu. Jadi Menkes itu meminta Yankes membuat pemetaan. Dari peta itu kita lihat di mana di provinsi yang kita jadikan paripurna, mana yang dijadikan sebagai utama, siapa yang itu ada listnya tuh Bu, udah ada listnya gitu kan. Sampai 2027 itu udah ada. Udah ada daftar rumah sakitnya RSUD, kemudian bahkan kemarin Bapak masih minta lagi mana nih swasta harus ikutan juga gitu. Jadi kita memang mau seperti, cuman kan nggak semuanya harus bisa jadi utama gitu kan. Ya, Ini besar sekali sehingga sekarang ini petanya kita memang awalnya kami membuat sekian rumah sakit tapi masih terbuka kemungkinan untuk bisa menambah. baik, Dokter. Alhamdulillah ini sudah ada raise hand, ada 2 orang penanya. Baik, yang pertama kami persilakan Dr. Ratna Ismoyowati dari Rumah Sakit Kim. Silakan Dr. Ratna. Nggak kenal mukanya, nggak kelihatan. Ya, nanti mohon di on cam dan unmute-nya ya, Dok. Nah, silakan Dr. Ratna. Suaranya belum masuk nih, Dok. Maaf. Belum. Biasa di pengaturan itu audionya bisa, Dok, dibantu di situ. Belum, Dok. Mungkin bisa di setting ulang, Dok, dari audionya. Dokter pergi ke setting, nanti lihat di situ tentang audionya, disesuaikan dengan sistem yang ini sistemnya audio real text gitu-gitu, Dok. Kita kasih waktu ya Dokter Ratna ya untuk bisa ini supaya bisa berlangsung. Dokter Lis jawab yang lain. Silakan, mudah-mudahan nggak lama lagi Dokter Ratna bisa gabung. Baik, yang kedua, mohon maaf ya Dokter Ratna ya. Yang kedua dari Persada Hospital dari Bapak Ardiantia Sareza. Silakan. Baik, selamat sore. Terima kasih dokter atas kesempatannya. Dokter Lis, selamat sore. Sore, Dok. Terima kasih atas paparannya. Kita mau belajar nih. Jadi saya langsung aja, Dok. Jadi dalam kalau bahasa kita lagi mengembangkan Center of Excellence. Jadi group of doctors yang bisa berkumpul dan bekerja sama untuk menciptakan sebuah layanan yang terpadu. Nah, tapi tidak semudah mengucapkannya dalam melakukannya, Dok. Jadi, lokasinya di mana ya, Dok? Ya, Dok. Rumah sakitnya di mana ya? Kami lokasi di Malang, Jawa Timur. Oh. Private Hospital. Jadi, ya kita banyak ini sekaligus sharing ya. Jadi banyak hal-hal yang cukup ingin saya tanyakan adalah dalam menghadapi tantangan menghadapi kolegium ataupun pentarifan atau bagaimana, atau bahkan sampai ke pathway, Dok, hingga menjadi sebuah unggulan yang cukup dipilih oleh masyarakat gitu, Dok. Nah, itu yang ingin saya tanyakan, Dok, bagaimana dokter mengelola mengenai doctors, tarif dan juga mungkin alur ya, Dok ya. Itu yang sering sekali kami hadapi. Kalau soal promosi
kami yakin bisa Nah, mengkomunikasikannya dengan promosi baik. mah. Mau bikin desain grafis bagus, digital advertising. Iya, kalau itu beres. Tapi yang nggak dikontrol di bagian itu, Dok. Ya. Yang utama adalah Anda punya kekuatan apa sebetulnya yang real, berpijak ke bumi deh. Jangan diawang-awang. Anda punya kekuatannya apa? Ini mohon maaf nggak ngajarin ya, tapi aku 17 tahun di manajemen market vertikal. Itu melihat kekuatan vertikal. Kalau orang pada ngiri kan vertikal kan. Tapi emang harus ngiri. Kenapa? Kita punya PNS. Kita harus dokternya jelas. Gitu. Nah, yang mohon maaf kalau saya lihat kesulitan dari rumah sakit adalah kalau dia nggak punya dokter yang tetap. Sehingga saya bilang Maksudnya home doctor ya, Dok? home dokter. Oke. Komitmen itu sangat penting. Kalau kita mau jualan, gimana bisa dokternya nunggu dulu yang dari rumah sakit pemerintah datang ke kita, ya kan? Sekarang kita lihat rumah sakit swasta yang maju pasti punya home dokter. Itu dulu. Karena dokter masa nunggu cuma sore sih bukanya? Ya. Yang kedua, kalau seperti itu, rumah sakit vertikal lama-lama juga gerah. Musuhin akhirnya kan? Kita berantem. Kan? Dokternya, kasih nih, awas ya kalau itu ya. Bisa bacanya dokter Lis nih. Aku 17 tahun, Dok. Aku ngalamin bagaimana di Harkit harus menanggulangi dokterku tidak pergi pada jam kerja. Di Darmais juga terjadi seperti itu. RSCM lagi, saya keliling, saya ketemu. Ada lagi di depan nunggu mobil. Saya bilang, ngapain Dok? Gitu kan. Udah makan siang. Jam 10 mau makan siang. Pasti mau pergi. Jam 10 gitu kan. Dan saya kan ditegur oleh kementerian. Waiting, waktu tunggu pasien. Itu kan jadi jelek kan kita dinilai. Kita harus di bawah 1 jam. Itu kita kalau kayak gini dia itu kan dapat nama IKT, indikator kinerja. Yang di bawah itu kan kena di saya gitu. Jadi keras tuh kita bawa sampai masuk RSCM tuh dia harus kita sekarang bisa absen itu pakai gitu. Begitu masuk ke lokasi RSCM baru bisa absen. Jadi harus pakai handphonenya dia sendiri gitu. Ya kan dulu segala macam yang supaya. Jadi itu daripada pertentangan sama rumah sakit pemerintah gitu kan. Dan itu nggak memecahkan masalah, itu menjadi harus yang utama dulu. Gimana caranya misalnya nih, ini satu usulan saja. Dokter ngerekrut dokter umum, sekolahin. Nah, toh nyari dokter spesialis lagi pada sekolah, terus ditawarin. Masuk saya, jadi dokter tetap, nanti tak sekolahin lagi jadi subspesialis. Gitu kan? Jadi dokter tetap, itu dulu. Tanpa itu dokter membuat center of excellence, nggak akan excellence, Dok. Ya, thank you, Dok. Ini mengkonfirmasi. Iya, karena aku juga merasa ini masalah besar. Oleh karena itu, RSCM membuka tambahan kuota. Karena saya bilang sama Pak Menkes, Pak, kita nggak bisa selesai kalau seperti ini. Bapak mau bilang akses di mana-mana dibuka, alatnya dikasih triliunan, tapi dokternya nggak ada, percuma. Nah, cara keduanya adalah kalau belum sanggup ngambil dokter yang disekolahin, sister hospitalan sama rumah sakit pemerintah. Entah itu sama Saiful Anwar atau langsung Surabaya ya. Dengan cara apa gitu. Jadi mereka misalnya ada sebagai jejaring untuk Anda sebagai feeder. Ya kan? Nah, jadi kalau nanti itu mereka jadi bisa seminggu sekali. Maaf Dok, tapi kan secara kelas kita kan beda ya. Supposed harusnya kita tidak bersaing dengan Gini Dok, kita nggak bisa ngomong soal bersaing. Bersaing is good. Itu untuk kita punya adrenalin kita keluar. Tetapi bersaing yang sehat demi kita bisa ngelawan internasional. Yang lawan kita tuh bukan sesama rumah sakit di Indonesia. Makanya kalau kita bilang hospital tourism. Mau ngelawan siapa? Emangnya mau sama Mayapada? Enggak. Saya nggak mau saing sama Siloam, enggak. Saya maunya sama Singapura. Sehingga orang mau ke Indonesia atau tidak usah ke luar negeri lain. Itu pertanyaannya kenapa saya membuat layanan transplantasi hati. Bukan berarti saya bilang gue mau ngalahin Karyadi. Enggak. Supaya orang nggak usah ke Singapura atau ke Jepang, transplantasi di Indonesia ada. Nah sekarang dokter mau bikin itu, ayo. Jawa Timur masih belum nih. Sekarang contoh ya, saya mau ngomongin soal transplantasi ginjal.
Hemodialisis anak aja Jawa Timur tuh belum bisa loh. Ini Center of Excellence apa sih? Fokus, saya bilang refocusing, fokusnya Anda mau ngapain, Center of Excellence yang apa, tapi betul-betul ngerjainnya itu fokus dalam, sehingga orang, oh kalau itu ke sana, benar-benar punya nama gitu loh. Makanya even diabetes kayaknya kecil ya diabetes ya, tapi diabetes itu luas, karena kita ngomongin kaki diabetes, satu-satunya rumah sakit yang bisa melakukan klinik insulin, satu rumah sakit yang bisa ngelakuin kaki diabetes, bisa screening genomik untuk mencegah diabetes pada ini, bisa sampai yang detail begitu. Nah itu harusnya bisa bantu tuh, bukan hanya rumah sakit pemerintah, kita bisa lakukan ini supaya di mana yang nggak ada itu kita bikin. Jawa Timur, oke, adanya cuma di Surabaya, Bu, Malang nggak ada, bisa gitu ya, udah bikin aja. Kan orang lumayan sejam daripada ke Surabaya, dia deket-deket Malang dan sekitar kan banyak dong, bisa misalnya gitu. Daripada rebutan sesuatu yang udah ada gitu, mendingan gitu kan. Nah sekarang ada penganggaran. Dokter bilang, jadi kalau dokter mau itu fokus dulu, gue mau ini, orangnya ada nggak? Nggak ada, terus mau ngapain? Ngapain bikin Center of Excellence kalau orangnya nggak ada, ya kan? Cari yang dulu, panggil. Saya kemarin izin ya, bukan mau sekali mau ngajarin. Ada direktur baru nih diangkat di vertikal. Tadinya dia salah satu staf saya di rumah sakit Darmais. Dulu waktu masuk Darmais saya ambil dari KMPS, sebelum gabung sama saya. Sekarang dijadikan salah satu dirut. Saya bilang sama dia, Dok, satu hal, ini aku kakak dia. Karena Anda datang ke rumah sakit yang udah ada orangnya dan jalannya belum bagus. Target tahun ini pun nggak tercapai. RSCM tahun ini harusnya diminta mendapatkan 1,7 triliun, 1,68 triliun. Habis kan udah nembus 2 triliun, Dok. Mereka diminta 260 miliar aja nggak dapat. Artinya 1 bulan aja nggak dapat 2 miliar, 20 miliar. Ya kan? Kemana aja tuh dokter-dokter? Ya kan? Saya bilang, ini nggak ada komitmen nih. Poli siang udah pada kosong gitu kan. Jadi sekali lagi SDM. Ya, setuju. Panggil semua orang, dokter-dokter, kita bilang musuh kita ini adalah apa? Keuangan. Dokter. Keuangan dong, Dok. Gimana bisa kita nggak punya uang, ngasih remon bagus, beli alat baru, mengembangkan rumah sakit, pemeliharaan rumah sakit. So, meskipun tidak mencari untung vertikal, tetapi nggak boleh rugi vertikal itu gitu. Karena apa? Karena kita harus running the business. Vertikal tetap, Dok, meskipun pemerintah kita nggak boleh lupa soal itu tuh. Jadi tadi ada saya izin Bu Elsie, saya melihat ada pertanyaan nih. Dokter tadi mengatakan apa tadi ya? Nombokin. Benar. Dokter tahu sekarang saya sudah nombok hampir 30 miliar untuk BPJS. Di bawah tarif kita nunggu dari ortopedi. Mereka boleh mengusulkan lebih dari PPK, dianya lebih, kita namanya KMKB, kendali mutu kendali biaya. Dok, nggak bisa ini kalau pakai yang THR untuk ortopedi itu, yang ini maka tetap patah, gitu kan? Jadi mau yang mana? Ini Dok, harganya 32 juta. Di atas pagu, Dok, boleh, asal ada syarat itu, usia produktif, dan jadi kita ada tuh. Itu banyak sekali layanan yang kita minus, jantung minus kita, karena banyak yang pediatrik. Kongenital itu negatif. So, sampai dengan bulan September kemarin kita udah 30 miliar. Tapi kenapa RSCM masih untung sekarang? Kami EBITDA-nya hampir 300 miliar tuh. Kami EBITDA-nya. Kenapa? Gitu. Karena kita punya layanan yang tadi, yang dokter bilang bukan Center of Excellence, kita punya layanan swasta kita, Kencana. Ya kan? Dari situlah kita berusaha, nggak ruginya itu dari sana. Nah di sana tarifnya tarif rumah sakit swasta. Ya. Nah, kalau tadi bilang pentarifan, ya benar, unit cost sama margin dong, selesai. Ya. Kalau soal uang penganggaran ya simple dong, kita hitung unit cost-nya, dokter mau margin berapa, saingan sama rumah sakit sebelah, kita nggak terlalu gede marginnya, tapi mau menginikan volume saja gitu ya, berdasarkan volume yang kita mau cari, ya nggak apa-apa gitu kan. Gitu. Jadi Center of Excellence is okay,
tapi mesti reasonable, mesti punya justifikasi yang bagus, dan harus bisa running jangka panjang. Menurut saya kesimpulan breakout saya, Dok, mohon koreksi ya. Jadi satu tadi home doctor tuh kayaknya udah jadi sebuah keharusan. Kalau kedua, kalau masih belum bisa, nabung jangka panjang. Ya, kalau mau sekarang ya kolaborasi sama justru beberapa rumah sakit lainnya, Dok ya, yang justru yang tempatnya dia RSSA misalnya gitu ya, jadi harus sebagai destinations of medical tourism gitu ya, Dok ya. Ya, ini contoh ya Dok ya, ajak mereka bahwa ada layanan yang Anda sebagai feedernya dan sebagai rujuk baliknya, gitu. Nah, balasannya apa? Gitu kan, dokternya boleh praktek di situ, sehingga mereka merasa mendapat SIP boleh ditaruh situ satu. Tapi satu tim apa nih? Jadi bukan satu semuanya ke situ gitu. Center of Excellence dokternya apa? Gitu. Siap, thank you banget Dr. Liz. Berharga sekali. Terima kasih banyak. Ya, wah, sudah cukup ya Pak Ardian. Luar biasa. Terima kasih banyak Dr. Liz. Oke, terima kasih Dr. Liz. Ini ada pertanyaan ya Dok ya, kita lanjut dari Rumah Sakit Kim. Rumah Sakit Dr. Ratna tadi. Nanti insya Allah mudah-mudahan Dr. Ratna bisa bergabung. Dari Wahyu Setiorini, pertanyaannya, jenis-jenis kegiatan yang dilakukan untuk membina jejaring, biasanya kegiatan seperti apa, Dok? Oke, ya termasuk yang tadi 3 itu tadi yang saya sebutkan, membina kompetensi SDM-nya. Jadi kita membuka program fellowship atau training gitu ya, baik itu fellowship untuk dokter-dokternya maupun untuk para perawat atau naksnya kita latih. Misalnya tadi kita mau membuka layanan untuk hemodialisis gitu ya, ya udah kita boleh mereka mengirimkan para perawatnya dengan prioritas, karena yang masuk RCM kan banyak sekali yang minta, tapi kalau dia menjadi jaring dia menjadi prioritas, dia duluan gitu. Terus kemudian kita melakukan kunjungan, biasanya kita untuk ngecek mereka sudah melakukan sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak. Seperti saya sampaikan kemarin, saya baru dari Mataram, kita lihat bagaimana nicunya mereka, bagaimana kemarin kita sempat mengkritik gitu ya, bahwa tempat nicunya terlalu jauh dari apanya kayak gitu, kita bilang tuh. Terus kemudian bagaimana mereka men-settingnya sehingga perawatnya supaya efisien, bagaimana kita seperti itu. Oke, baik. Jadi betul-betul udah harus tertata semua ya Dok ya. Tapi memang pokoknya semua itu memang SDM yang utama sepertinya ya Dok ya. Karena pemenuhan tim, apalagi tadi di kita punya. Bayang nggak kalau misalnya kita mau operasi, ya kan, mau operasi. Terus kemudian anestesinya nggak ada. Tunggu dulu, pasti operasi ditunda. Atau perawatnya nggak ada, nggak cukup, pasti ada yang hamil, cuti. Berhenti deh, ICU-nya nggak ada soalnya. Itu jadi selama kita punya satu teamwork yang bagus, SDM-nya cukup, itu biasanya kita akan smooth ya jalannya. Ya, baik. Baik Dok, ya mungkin beberapa banyak sih Dok, memang keluhan tentang SDM ini nomor 1. Apalagi tadi yang Dr. Liz singgung, home doctor itu emang paling utama gitu ya. Nah, memang susah kalau kita lihat kondisi rumah sakit di daerah emang tidak seperti yang kita di Jakarta ya. Memang lumayan mudah mendapatkan tenaga spesialis karena dekat pusatnya, misalnya dekat RSCM, dekat pusat pendidikannya, sehingga bisa mendapatkan tenaganya. Nah, di daerah memang kita cukup susah. Kalau kita lihat teman-teman rumah sakit di daerah, mereka memang harus bekerja sama dengan rumah sakit pemerintah. Jadi dokternya memang berasal dari sana gitu ya Dok ya. Mudah-mudahan nanti ini bisa dibantu nih sama Dr. Liz bagaimana cara pemecahannya untuk tergantung. Saya kemarin sempat bicara juga, termasuk di Mataram kemarin. Saya bilang, kenapa Mataram maju? Kenapa Bangka Belitung maju? Kan kami keliling ya. Itu selalu karena Pemdanya sangat komit. Kami ketemu dengan Pemda, kita makan malam dengan gubernur, kita bilang bahwa ya tolong dibantu, kita kurang ini. Itu kalau gubernur responsif atau wali kota itu responsif, itu kucuran dananya turun tuh. Atau dia mau lah, ya oke, saya mau nih Kota Malang jadi. Wah, itu keren banget. Kita bisa bilang sama mereka, Pak, Malang bisa bagus, Saiful Anwar begini, lalu masih Persada ini dibikin, Pak. Karena RSCM siap bantu mereka, mereka siap. Kita yang butuhkan tuh cuman komitmen. Ya. Karena tanpa komitmen, apa yang kerjaan RSCM akan menjadi mandul.
percuma, kita udah capek-capek nggak jalan. Jadi kita sebenarnya seperti gini, kok itu parah tuh sama beberapa tim, itu parah Bu sana Bu, kita nggak usah lagi ke sana lagi, kita bisa begitu loh. Jadi bukan sekedar kita minta langsung kita kasih, tapi kita evaluasi juga. Kemarin direktur saya ada yang ke Bengkulu gitu kan, Bengkulu oke, Bengkulu kita signing gitu kan. Besok ini Makassar. Jadi harus tergantung Pemda. Di Bangka Belitung itu kita kembangkan di Rumah Sakit Soekarno bedah saraf. Saya juga heran tuh di sana kanker otak tuh banyak sekali. Entah karena bauksit apa saya nggak ngerti, ya kan? Nah, sebulan sekali tim RSCM ke sana untuk operasi. Terus saya bilang, rugi dong saya. Seminggu sekali, sebulan sekali, saya kehilangan satu tim berangkat ke sana untuk itu, ya kan? Iya, betul. Lama-lama harus ditentukan nih sampai kapan kita sapih supaya dia juga bisa berdiri sendiri. Itu jadi tujuan kita adalah menyapi, bukan kita mau terus-terusan pergi. Jadi kalau misalnya Persada mau, kita bikin Persada berapa sih ini kerjasama kita 2 tahun, oke 2 tahun lo mandiri ya, gitu kan? Harus ada target begitu dong. Betul. Ya, nah pendidikannya bukan hanya kita datang, kita juga bisa melakukan dengan telekonsultasi. Kita punya yang namanya telekonsultasi nakes to nakes, institusi to institusi. Waktu itu Bangka Belitung dia operasi di sana, kita bisa dari Jakarta, kita di satu ruangan kuliah gitu, kita lihat pakai layar, dia lagi operasi karena dia juga pakai mikroskop. Kita bisa tinggal ngomong tuh si dokter di sini, singkirkan nervus kelimanya, oke, sekarang ikat, kita bisa begitu. Jadi kita peningkatan kompetensi itu sesuatu yang sangat penting dimiliki oleh setiap Center of Excellence. Jadi jangan selalu mikir soal alatnya aja, orangnya harus keren. Artinya jejaring ini bisa terbuka kemana aja ya dok ya, misalnya RSCM Tergantung PKS Bu, pemerintah. tergantung kita, mereka gini loh, kita ini kalau mau melakukan sesuatu kan sekali lagi nih, komit intens itu yang sangat diperlukan. Jadi kalau ada permintaan, kami berminat begini-gini, kadang-kadang kita luluh juga kalau misalnya intens tadi ya. Saya contoh ini ada RSUD, di satu RSUD Jawa Barat lah, tapi dia lebih dekat ke Jakarta. Atau anak muda, baru diangkat jadi direktur kan. Kita mau udah tulis gini, datang berkunjung, terus nanti ketemu lagi di mana, terus itu, ayo dong dokter Lee kita, jadi ini anak niat juga ya, begitu. Terus saya dikenalkan sama bupatinya gitu kan. Saya bilang ya udah, tapi kita maunya dengan Jakarta ya, gitu. Dia bilang ya terserah aja, gimana saya sih nerima siapa yang mau gitu ya. Akhirnya kita signing gitu. Jadi yang penting pokoknya ada niatan sama-sama maju gitu ya, dan tim kami ada keluangan waktu di antara seluruh yang sudah kita buat jejaring seperti itu. Itu lalu swasta juga demikian, kita juga bisa melakukan even itu satu jenis layanan saja gitu ya, nggak apa-apa toh. Yang penting kami juga kami nggak mau jadi rumah sakit semacam puskesmas besar. RSCM itu satu hari bisa dibayangkan yang datang berkunjung berobat ke kami 4.000 pasien. Itu belum diantar sama orang yang nganter, ya kan? 4.000 pasien itu 76% adalah BPJS. Nah, dengan demikian kita bisa melihat sebetulnya kenapa rujukan masih banyak. Artinya pengirim kita ini perlu dikuatkan. Antriannya juga panjang. Kalau orang suka ngeluh masuk RSCM susah. Picu kita yang sudah demikian banyak, picu demikian banyak, itu juga kadang-kadang box bayi itu satu box bisa dua bayi. Jadi kita harus penguatan. Bagaimana penguatan ibu anak itu baik karena meskipun kita 4.000 itu 80% masih dari DKI, 20% hanya dari rujukan nasional. Mungkin jaraknya suatu kendala ya. Ini ada Jadi harus dikuatkan. Jadi RSCM itu bukan rumah sakit pesaing Bapak Ibu. Kita adalah bukan nasional negara. Kita harus membuat semua sistem di Indonesia itu jalan dengan adil. Bukan harus ke Jakarta. Jadi monggo teman-teman yang daerah kuatkan diri Anda masing-masing, bikin jejaring, bikin apa. Mau Anda jadi swasta itu hak rakyat memilih. Dia mau milih kemana, tetapi layarannya harus sebagus apa yang seharusnya buat rakyat Indonesia. Iya betul dok. Ya,
Saya rasa sangat-sangat bermanfaat sekali dok. Ini informasinya dan sharingnya. Kita lanjut ya dok. Ada pertanyaan lagi nih dok dari Dr. Miftahul Khoiriyah dari Rumah Sakit Mawada Medika. Kalau tidak salah tadi disebutkan bahwa tadi udah disinggung oleh Dr. Lis sih, disebutkan bahwa RSCM menomboki sekian ratus juta per pasien untuk pasien hepatobiliar karena inasi bijis tidak bisa menutup biayanya. Pertanyaan kami dok, bagaimana RSCM menutupi biaya tersebut? Oke, aku share lagi ya, share. Mohon maaf, saya tidak bermaksud sama sekali untuk menyombong atau saya hanya share untuk teman-teman apa istilahnya berinovasi. Ini kan ceritanya ada inovasi. Waktu saya masuk ke RSCM itu kami menghadapi utang. Dan setelah kita kumpulkan, karena saya bilang konsolidasikan semua utang supaya kita bisa tahu posisi kita dan kita bisa merencanakan pembayaran. Berapa utang RSCM? 2 triliun. Dan pada waktu itu setiap bulan kita mendapat mengajukan klaim kepada BPJS sekitar 87 miliar sampai 93 miliar per bulan. Pendapatan dari Kencana swasta itu sekitar 18 sampai 23 miliar per bulan. Jadi setahun kami mendapatkan 100 sekitar sebulan 100. Ya. Ini Pak Adantia barusan wow. Bapak tahu sekarang berapa pendapatan klaim kita ke BPJS bulanan sekarang? Dari yang sekitar 80-an itu. Saat ini sekitar 130 miliar. Dan dari Kencana yang dari 18 23 miliar per bulan sekarang 50 miliar. Jadi pendapatan kami sekitar 180 miliar per bulan. Dari mana? Tadi ini. Kita tadi unggulan kita apa? Itu di mana? Kita fokus di sana, kita kejar. Untuk menutupi yang negatif. Kita punya list nih, 20 layanan yang negatif, yang mana? Kita cari. Dan mana yang positif? Kita lihat, negatifnya kenapa? Apakah karena kita tidak efisien? Atau karena sudah efisien tetapi pagunya kecil? Kan 6 tahun kita belum naik nih, naik inasi bijis. Pagu inasi bijis, kan kita belum naik kan tarifnya? Ya nggak? Belum. Ya. Padahal harga obat semua naik, BMHP naik, listrik naik, remunerasi harus naik. Kalau enggak pada dibajakin kan rumah sakit lain yang nawar-nawarin kita ya. yang mau yang merasa ngerebut RSCM. Jadi itu manusiawi banget gitu. Karena orang kan mencari kehidupan yang lebih baik. Jadi kita harus melihat tadi. Kalau kita bilang negatif tapi nggak bisa apa-apain lagi, dan itu seperti tadi nih, hati. Saya bilang, oke, hati jalan terus karena kita punya expert. Ini tadi dokter Adantia. Kalau kita punya expert dan bagus, pertahankan. Caranya apa? Kasih dia mainan. Artinya, teruskan apa yang menjadi kejagoannya dia. Sementara waktu kita tutupin dengan nutupin negatifnya dia. Supaya kita punya bendera dulu nih, bendera kita jalan dulu nih. Jadi saya bilang 1 tahun waktu itu awal tahun ya, di 2018 akhir deh. Saya bilang 2019 saya berikan subsidi untuk 10 bayi. Jadi saya subsidi 6 miliar. Asal Dr. Sastiono jalankan terus dan dia masih tangannya akan terampil. Kalau enggak kita berhenti. Ada uang Bu? Ada. Ketawa-ketawa aja kan. Ada. Unit lain harus positif. Lebih dari 6 miliar supaya hati jalan. Nanti next kita bilang kita akan nutupin yang mana lagi. Yang negatif. Supaya semua sering merasa, oh oke, kita bantu dulu hati nih. Yeah. Jadi ada sense of belonging yang dibuat oleh kita untuk mengatakan kepada tim, we are RSCM. Nggak bisa satu kompang. Jadi kalau satu pilar itu berdiri, maka pilar lain harus kuat yang sama. Supaya kita atasnya ini, RSCM ini punya kekuatan yang kalau orang Jawa itu jangan geying gitu ya. Ya Bu ya, jadi nggak goyang. Kita harus kuat semua. Onkologi harus kuat, jantung kuat gitu. Tapi di mananya? Oh ternyata ada. Nah sekarang kita cari siapa lagi yang positif. Justru direktur medik saya jago tuh. Ya Bu, ini Bu yang positif, ini yang negatif, ini yang negatif. Oke, lagi negatif. PJT, orang PJT nggak mau terima. Ya, kepayan jantung. Nggak mungkin. Saya selama ini gini. Dok, ini data. Kenapa negatif? Karena kita lebih banyak pediatrik. Congenital heart disease itu negatif.
Tapi nggak apa-apa dok, gitu kan. Dokter jatahnya sekian bayi. Jadi dia ngerasa, oh oke, jadi aku harus sungguh-sungguh, jangan sampai mati nih. Udah ditolongin, tapi kalau mati gini. Hati, dengan kita tolongin, ibu tahu angka kematiannya hampir 0. Mereka sungguh-sungguh sekali. Karena udah terlanjur merasa bahwa ini adalah sesuatu yang diperhatikan betul. Gitu. Jadi kita harus melakukan menjaga SDM itu seperti itu. Supaya mereka akhirnya mereka merasa ini banyak sekali layanan yang akhirnya kita juga lihat kok naik ya. Jadi untuk menuju ke arah hati itu kan diagnostiknya tinggi sekali tuh, USG ini segala macam. Akhirnya itu jadi naik gitu loh. Jadi kita itu kan juga sumber ya. Tindakan diagnostik itu kan juga pendapatan. Jadi jangan lihat punya operasinya. Kalau kita iyain di sana satu tindakan itu, kita lihat rentetannya nih. Ini pada saatnya kontrol kita dapat ini gitu. Jadi kita dapat di sananya gitu. Jadi jangan khawatir terhadap sesuatu itu kalau kita punya peta dalam layanan ini sebenarnya apa yang harus dilakukan gitu. Nah, tapi ada dampak positifnya, intangible-nya apa sih sebenarnya gitu. Baik. Ya. Ya, Dokter Khairyah mungkin sudah bisa ya. Oke, baik, Dokter Lis, apakah masih bisa nih dilanjutin satu pertanyaan lagi dok dari Dokter Ratna yang tadi gagal masuk audionya? Boleh dok? Oke. Ya, boleh. Selamat sore dokter, bagaimana syarat menjadi jejaring? Kami rumah sakit swasta kelas C di Pantai Utara Jateng. Ingin kembangkan layanan unggulan urologi. Saat ini kami ada dokter uro, alat ESWL. Setiap hari ada operasi urologi. Kasus urologi di Pantura cukup banyak. Sekian dok. Oke, nggak harus menjadi jejaringnya RSCM. Bisa menjadi jejaring dari dari Karyadi. Oke. Rumah sakit yang terdekat ya dok ya. Jadi RSCM mengampu Karyadi itu mengampu lagi tuh daerahnya supaya nggak terlalu jauh gitu. Tapi bisa saja nanti suatu hari Karyadi akan meminta kita untuk mengevaluasi yang mereka ampu. Nah, ajukan saja gitu di sana. Kalau di tunggu ya, saya coba cari di ini saya sebentar di sebentar. Rumah sakit jejaringnya dari Uro. Sebentar. Ya dok. Sebentar, mana ya? Harusnya ada tuh daftar rumah sakit. Nanti saya cariin sebentar. Jadi ada daftar rumah sakit jejaring itu sebentar. Jejaring. Bukan sebentar. Bisa seperti itu kira-kira, mengajukan saja secara tertulis, simpel kok. Secara tertulis mengajukan ingin menjadi menjadi rumah sakit misalnya kecil ya, layanan dasar dari uro nefro, kira-kira gitu. Terus nanti biasanya akan diminta audiensi aja dulu. Bentar ya, saya cari dulu mana sih. Ya. Kemana ya dok? Mohon info untuk suratnya. Udah keluar. Ibu kan di sana Jateng Utara ya, dengan Karyadi aja Bu. Kalau di Jawa Tengah itu bisa Karyadi, bisa ke Sarjito. Oh iya, baik, terima kasih Dokter Lis. Ya, sama-sama. Nah, saya carikan sebentar ada pengampuan. Ya, silakan yang berikutnya Bu. Baik. Saya lihat masih ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu, silakan mau raise hand langsung, silakan, atau masih ingin menulis di kolom chat, boleh? Ini ya, uronefro. Bentar, saya lupa. Ada nggak ya? Oh, bentar, bukan yang ini, maaf. Jadi sampai kita bisa buatkan kira-kira apa saja yang dibutuhkan, dan kalau dari Kemkesmas ada pembagian, nanti masuk dalam list yang akan diberikan alat.
Artinya jejaring ini tidak hanya misalnya dari RSCM itu tidak hanya terpaku kepada rumah sakit yang pemerintah aja ya dok ya. Mungkin kan teman-teman nih kita sebagian besar banyak yang bukan pemerintah. Nah mereka Asal mungkin nggak double Bu, asal nggak double. Jadi kita Oh. mesti ngelihat petanya di daerah situ misalnya, Ibu di kota apa ya tadi ya Bu Ratna ya? Dari Batang, Dok. Batang. Jawa Nah, Tengah. Ya. Batang. Kira-kira dari Batang ke sana ke Semarang Ke itu Semarang 100 kilo, Dok. 100 kilo kan. Jadi mesti 100. ya 100. Iya Ya. kan 100 kan, 100 kilo. Ya. 100 kilo itu 1,5 jam kali, 1 jam kali ya. Nah, jadi nanti dianggap kira-kira bisa nerima apa? Mungkin sebagai yang dasar, bisa melakukan screening, ini bisa saja. Kalau bisa di Batang nggak ada lagi gitu, boleh saja. Iya, Dok. Kemudian nanti misalnya dok, misalnya ini untuk pasien-pasien itu juga pembiayaan tergantung dia pesertaannya dok ya. Maksudnya biayanya gimana Bu? Misalnya tadi pasien-pasien yang operasi dan sebagainya, pembiayaannya itu ya tergantung dari jenis pembiayaan mereka begitu dok. Atau bagaimana? Maksudnya siapa sih Bu? Kan pasien itu biaya pembayarannya klaimnya tergantung siapa penjamin kan, apakah dia BPJS atau swasta itu ada. Iya, enggak ada perbedaan ya. Nggak ada. Ya. Sesuai dengan ini aja, makanya kan kita tadi mesti membuat tuh kalau kita ada tarif inasi which is tarif layanan umumnya apa, berapa, dihitung berdasarkan apa ya ininya lah ya, rumusannya ya. Iya dok. Ya. Gitu ya. Ya, baik dokter, terima kasih. Oke, ini masih ada lagi. Ini ada tanggapan dari Nungki, dari Ibu Nungki. Dr. Lis, terima kasih banyak paparnya, luar biasa. Tantangan terbesar kami, mohon maaf tidak semua rumah sakit yang menjadi pengampu rujukan bisa open-minded terkait sister hospital. Tidak semuanya berkenan transfer knowledge, gitu. Jadi mungkin di sini Ibu Nungki minta pencerahan, mungkin jangan dari RSCM aja, seandainya seperti Dr. Ratna tadi dekat mungkinnya dengan rumah sakit Semarang atau Jogja gitu. Bagaimana supaya diundang aja Bu, kan yang saya yang ngomong karena saya yang di sini. Saya rasa semua mempunyai amanah yang sama, harus melakukan hal ini. Dan sekarang ini sebetulnya semua rumah sakit seperti kami sedang diundang keliling ke beberapa dinas kesehatan untuk bicara dalam hal mensosialisasikan ini. Mungkin tinggal tunggu aja waktunya mereka akan melakukan itu. Kira-kira begitu. Iya, jadi sebenarnya tidak ada perbedaan kalau untuk menjadi jejaring itu antara rumah sakit swasta dengan rumah sakit pemerintah. Ya, Kerjasama sekarang mungkin udah lebih terbuka gitu ya dok. Aja di dalam peta itu kira-kira memang apakah diperlukan seperti yang dilamarkan itu gitu ya. Ini tadi saya baca dari Pak Aditya Warman ya, bahwa apakah membuka untuk perfusionis. Saya cek ya, saya nggak kayaknya buka deh. Tapi antrian juga panjang besar. Perfusionis kalau nggak salah di RSCM sama di Harapan kita buka. Perfusionis ya. Ya dari Pak Aditya Warman. Kira-kira gitu ya Bu ya. Ya. Oke, baik Dr. Lis, terima kasih sekali waktunya. Ini masih ada Bapak Ibu yang mau raise hand atau masih ada pertanyaan? Memang kita sangat terbatas waktunya dengan Dr. Lis nih, karena Dr. Lis ada kesibukan lainnya sudah menunggu jadwalnya ya dok ya. Apabila tidak ada pertanyaan lagi, maka sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Lis atas materi dan diskusi kita yang membangun sekali dan sangat membantu untuk rumah sakit peserta kita kali ini. Saya tutup sampai di sini seksi materi dan sesi diskusi kita, dan saya kembalikan kepada MC Mbak Nada. Terima kasih Dr. Lis. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Dr. Lis dan Dr. Elsie juga yang telah memberikan pemaparan yang luar biasa dan diskusi pada hari ini. Selanjutnya, melalui pemasaran digital rumah sakit dapat menjangkau pasien di berbagai pelosok tempat
dan memperluas pertumbuhan layanan kesehatan rumah sakit. Dan pemasaran digital rumah sakit atau digital marketing sendiri mengacu pada proses mempromosikan layanan rumah sakit kepada calon pasien melalui platform online, dan sekitar 88% orang mencari informasi kesehatan secara online, dan 70% orang melaporkan bahwa informasi kesehatan yang merupakan temuan mempengaruhi keputusan mereka untuk berobat atau memanfaatkan pelayanan fasilitas kesehatan. Dan jangan lupa, pekan depan SMM akan menghadirkan kembali para ahli digital marketing di Hospitalpreneur Seminar selanjutnya yang berjudul Level Up Digital Marketing. Jangan lupa hadir dan kita akan belajar bersama kembali dengan langsung mendaftar melalui link bit.ly digital marketing rumah sakit, atau bisa menghubungi kami melalui WhatsApp 0813 8989 1515. Dan terima kasih kepada Dr. Elsie dan Dr. Lee. Saya ucapkan diskusi hari ini sangat luar biasa. Kami sebagai tim SMM juga untuk memohon bantuan dari Bapak dan Ibu untuk meluangkan waktunya mengisi survei kepuasan agenda pada hari ini. Link survei tersedia di kolom chat dan saya berikan waktu 3 menit untuk mengisi link tersebut. Mohon bantuannya Bapak dan Ibu untuk memberikan kritik dan sarannya di final masterclass layanan unggulan pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya mengikuti agenda pada hari ini. Semoga persembahan kami sebagai bentuk dedikasi SMM dan bisa berdampak pada kontribusi leader dan tim terhadap pertumbuhan organik rumah sakit. Dan saya tidak lupa untuk mengingatkan kembali, pekan depan SMM akan menghadirkan para ahli digital marketing di Hospitalpreneur Seminar Level Up Digital Marketing.
Jangan lupa untuk hadir dan kita akan belajar bersama kembali dengan langsung mendaftar melalui link di bit.ly Digital Marketing Rumah Sakit atau bisa menghubungi kami melalui WhatsApp 0813 8989 1515. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai Setia Mulia Medika, Bapak dan Ibu dapat mengakses website kami yaitu smmvaskes.co.id dan dapat memfollow Instagram kami dengan username Setia Mulia Medika. Kemudian, adapun untuk materi hari ini akan dikirimkan maksimal H+3 setelah acara ini selesai bersama dengan link recording materi yang akan kami kirimkan melalui nomor WhatsApp peserta yang terdaftar. Karena kita sudah sampai di penghujung acara, kami berterima kasih yang sangat banyak kepada Dr. Elsie dan Dr. Lisdina yang telah memaparkan materinya, telah mengajak kami untuk belajar bersama. Sawah dicangkul oleh petani untuk digarap menanam padi. Hari ini cukup sampai di sini. Saya Nahda Salimah pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dr. Lis. Terima kasih Dr. Dr. Lis. Elsie dan Sampai Bu ketemu Asri. lagi ya, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok.